Pemirsa dan hadirin, berjumpa kembali dalam event Unit Link Awards yang kami selenggarakan setiap tahun. Ajang ini memberikan apresiasi bagi produk unit link terbaik dari berbagai perusahaan asuransi di Indonesia. Langsung kita simak bersama rangkaian Unit Link Awards 2021. Selama acara ini berlangsung, pemirsa, saya juga akan ditemani oleh News Director Berita 1 Media Holdings, Primus Dorimulu. Halo Pak Primus, selamat siang. Selamat siang, Julita. Baik, pemirsa, untuk mengawali acara ini, marilah kita dengarkan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya kita lihat kategori apa saja yang mendapat penghargaan sebagai unit link terbaik 2021. Pemenang unit link 2021 kategori saham. Pemenang unit link 2021 kategori campuran. Pemenang unit link 2021 kategori pendapatan tetap. Pemenang unit link 2021 kategori pasar uang. Selanjutnya pemirsa, kita simak pidato News Director Berita 1 Media Holdings, Primus Dorimulu, terkait dengan penghargaan bagi unit link terbaik 2021. Silakan Pak Primus. Terima kasih, Julita. Pemirsa, kita jumpa kembali dalam Unit Link Award. Ini adalah award yang keempat. Bukti konsistensi dari majalah investor Berita 1 Media Holdings untuk mengawal unit link ini agar dia lebih memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia, khususnya para pemegang polis. Saya menyapa para tamu yang sudah hadir secara virtual. Pertama, Pak Togar Pasaribu, Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia. Pak Parto Kawito adalah mitra kami, Direktur PT Infovesta Utama. Pak Trijoko Santoso, Ketua Financial Planning Standard Board Indonesia. Kemudian para pengelola perusahaan asuransi hadir, antara lain Pak Sadik Akasa, Dirut PT BNI Life Insurance, Pak Sugeng Wibowo, Direktur Utama PT Asuransi Sinarmas Simas Jiwa, Pak Simon Ismanto, Wakil Direktur Utama PT Panindai Ichi Life, Pak Ibu Nelly Husnayati, Direktur Distribusi Agensi PT Tokyo Marine Life Insurance Indonesia,
Ibu Novi Imelda, Chief Investment Officer PT Prudential Life Assurance, Pak Navi, Investment Department PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, Ibu Anita Haryani, Head of Investment Marketing PT AIA Financial, Ibu Sri Kandi, Chief of Syariah PT Aksa Mandiri Financial Services, Pak Ernest Febrianto, Head of Marketing and Communication PT Afris Assurance, Ibu Shirley G, Chief Marketing Officer PT Sun Life Indonesia, Bu Ratu Cindy Febrianti dari PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, Ibu Selvi dari Infovesta Utama, Ibu Erni dari Infovesta Utama, dan seluruh pelaku asuransi Indonesia, asuransi jiwa maupun asuransi umum. Kita sekarang berada di paruh kedua Februari 2021 dan kita masih dalam situasi resesi. Nah, angkanya nanti kita tunggu bulan April Mei. Kita harap 2021 ini ekonomi kita kembali bertumbuh positif, paling tidak sesuai dengan sasaran pemerintah, yaitu 4,5 sampai 5,5%. Saya menyampaikan sekilas tentang perkembangan ekonomi kita dan industri asuransi jiwa, khususnya unit link. Nah, kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi kita pada kuartal keempat 2020 yang diharapkan positif ternyata masih negatif 2,19. Tetapi kalau kita lihat dari kuartal 1 2020 yang bertumbuh positif 2,97%, kemudian pada kuartal kedua dia kontraksi sangat dalam 5,32%. Nah, pada kuartal ketiga minusnya mulai menurun 3,54% dan kuartal keempat minusnya makin mengecil 2,9%. Seperti ada ada lambang Nike di situ. Mudah-mudahan pada kuartal 1 2021 dia sudah masuk positif. Kemudian kita melihat perkembangan kurs rupiah terhadap dolar Amerika sangat stabil dengan perolehan devisa yang terus meningkat. Pada 12 Februari 2021, cadang devisa sudah mencapai 138 miliar. Nah, rupiah kita relatif stabil pada kisaran 14.000, paling turun sedikit dan di atas 14.000, tetapi average 14.000. Kemudian kita melihat leading indikator, yaitu indeks harga saham gabungan yang pernah jatuh cukup dalam pada bulan Mei 2020, tapi sekarang udah kembali di atas 6.000. Jadi pernah jatuh di bawah 4.000. Belakangan pada masuk Januari 2021 sudah di atas 6.000 dan saat ini sekitar 6.200. Indeks kita mudah-mudahan terus meningkat sampai akhir tahun menembus 7.000. Kita melihat data berikut, dilewati. Data berikut adalah pertumbuhan premi asuransi jiwa. Nah, ini pertumbuhan premi unit link ya. Jadi ini kita melihat perkembangan unit link dalam jumlah maupun dalam persentasi. Nah, kalau kita lihat pernah mencapai 101,8 triliun yaitu 2019, tetapi seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang mengalami kontraksi pada tahun 2020 menurun unit link ke 89 triliun atau turun 7,4%. Kemudian kita melihat bagaimana pangsa unit link terhadap premi asuransi. Nah, kita melihat bahwa
sangat signifikan kontribusi dari unit link terhadap premi asuransi jiwa. Nah, kita melihat yang warna merah dalam presentasi premi asuransi jiwa, dan kemudian yang batang biru itu adalah perolehannya. Jadi 2019 premi asuransi jiwa pernah mencapai 186,3 triliun. Pada 2020 turun ke 172 triliun. Nah, kita melihat perbandingan dengan unit link terhadap premi asuransi jiwa. Nah, ini data ini menunjukkan yang warna biru itu adalah premi asuransi jiwa, yang merah adalah unit link, dan yang hijau adalah pangsanya. Jadi pernah pada tahun 2010 pangsa unit link itu mencapai 54,3% ya. Nah, waktu itu unit link baru 41 triliun. Nah, naik turun dan naik cukup signifikan pada tahun 2016, 2017, mendatar 2018, hingga 2019, dan 2020 sedikit menurun. Nah, tetapi pangsa share dari unit link terhadap perolehan premi mencapai 64%. Jadi tinggi sekali. Jadi kalau dalam data ini terendah adalah 34,4% tahun 2012, akhir 2020 sudah 64%. Kemudian ini data penjelasan hampir sama yang sudah disampaikan tadi. Jadi Oktober 2020 sudah 64%. Lanjut. Nah, ini kita melihat perbandingan industri asuransi dan produk unit link Indonesia dan beberapa negara. Baru diumumkan oleh Badan Pusat Statistik, PDB Indonesia tahun 2020 15 triliun,8. Nah, dibanding dengan Malaysia, karena ini jumlah penduduknya di bawah kita ya. Malaysia itu 5.000 triliun, Singapura 5.000 triliun. Nah, Tiongkok luar biasa hampir 200 triliun dan seterusnya. Pendapatan premi 481 triliun. Kita lebih tinggi dari Singapura dalam amount, tetapi dalam perbandingan kita lihat perbandingan dengan jumlah penduduk, penetrasi ya, itu kita 3%. Jadi pendapatan premi terhadap GDP itu Indonesia 3%, kita kalah dengan Malaysia sudah 3,7, Singapura 7%, dan seterusnya. Kemudian jumlah polis individu dan kumpulan itu 64 juta. Nah, kalau dirinci, yang individu tinggal 16 juta. 16 juta ya, yang lain itu kumpulan. Jadi kalau kita banding ini sebetulnya dengan negara lain ya, kita baru 7% masyarakat Indonesia yang memiliki polis asuransi. Kalau digabung dengan kumpulan sekitar 21%. Tapi kalau cuma individu itu 7%. Nah, pangsa premi unit link terhadap premi asuransi tadi sudah dijelaskan ya, 61,7% ya. Inilah sekilas data. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua dalam Unit Link Award. Mari kita memberi dukungan kepada mereka yang meraih award, dan mudah-mudahan award yang diraih ini membuat para peraih menjadi lebih baik melayani para nasabah. Terima kasih. Baik. Ya. Terima kasih Pak Primus untuk pernyataannya di pembukaan penghargaan kali ini. Dan pemirsa, penghargaan unit link terbaik tahun ini tentu berbeda dibandingkan tahun sebelumnya karena diselenggarakan dalam situasi pandemi. Apa saja yang menjadi pertimbangan dalam menentukan unit link terbaik tahun ini? Berikut kita simak penjelasan dari Direktur Infovesta Utama Parto Kawito. Silakan Pak Parto. Masih unmute.
Unmute kayaknya. Selamat siang. Nggak bisa dengar Pak ya? Iya, udah Pak. Silakan Pak. Ya. Yang saya hormati Bapak Dr. Pasaribu, Ketua Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, Bapak Tri Joko Santoso sebagai Chairman Financial Planning Standard Board Indonesia, Bapak Primus Dorimulu, Direktur Berita 1 Media Holding, serta Bapak Ibu peserta Unit Link Awards lainnya. Selamat siang. Puji dan syukur pertama-tama saya ucapkan kepada Tuhan atas terlaksananya acara Unit Link Award 2021 ini dengan baik, meskipun melalui virtual ya. Nah, mengingat kondisi pandemi COVID-19 yang masih berlangsung saat ini. Nah, acara ini terselenggara berkat kerjasama antara PT Info Vesta dengan Majalah Investor selaku pihak media, sekaligus menjadi kerjasama di tahun yang keempat atas Unit Link Award ini. Tentu saya berharap bahwa acara seperti ini bisa berlanjut dan memberikan manfaat bagi para pelaku industri asuransi maupun nasabah dan calon nasabah asuransi produk Unit Link. Saya juga mengucapkan terima kasih atas partisipasi para pihak hingga terselenggaranya acara ini. Seperti tahun-tahun sebelumnya, acara merupakan momen apresiasi terhadap produk Unit Link yang memiliki keunggulan kualitas imbal hasil berdasarkan evaluasi kinerja historis per akhir tahun 2020. Berdasar data dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia atau AAJI per Oktober 2020, pangsa produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi atau PID atau Unit Link itu mencapai 64%, seperti yang sudah disebutkan Primus ya. 64% dari total portofolio industri. Nah, meskipun di tengah pandemi, angka ini naik tipis ya, dibanding dengan tahun 2019 63%, jadi naik 1%. Nah, ini karena kepercayaan investor terhadap manfaat yang diberikan oleh PID ini, Unit Link, yaitu proteksi kesehatan di tengah kondisi pandemi serta potensi imbal hasil dari investasi tentunya. Dengan adanya harapan pemulihan ekonomi global, di mana pada tanggal 26 Januari 2021, MF meningkatkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global dari 5,3% Oktober 2020 menjadi 5,5%, serta pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diperkirakan tumbuh 4,8%, itu turut membuat produk Unit Link menjadi salah satu alternatif alokasi dana yang menarik. Nah, hal ini mengindikasikan bahwa masih terdapat peluang ruang gerak ya bagi perusahaan asuransi untuk mengembangkan lagi produk-produk asuransi yang dapat memberikan pelayanan terbaik kepada nasabahnya, baik dari sisi manfaat asuransi hingga imbal hasil investasi yang melekat pada produk yang diterbitkan. Nah, dalam Unit Link Award ini, aspek-aspek yang digunakan dalam Unit Link Award di tahun yang lalu masih memasukkan kriteria bersifat kuantitatif, yaitu return. Di samping itu, produk Unit Link yang diperingkat adalah yang masih aktif hingga tahun 2020 akhir, serta tidak memiliki kinerja yang anomali. Jadi yang naik turun secara mendadak itu kita hilangkan. Selain itu, dilakukan seleksi kualitatif, di mana tidak mengikut sertakan produk jika perusahaan asuransi penerbitnya sedang atau pernah menghadapi masalah reputasi dalam 5 tahun terakhir. Nah, dalam proses evaluasi, kami melakukan pengelompokan terhadap produk-produk Unit Link ke dalam tahapan berikut. Yang pertama, produk Unit Link yang dikelompokkan ke dalam 2 kategori, yaitu yang rupiah dan US dollar. Di mana khusus kategori denominasi rupiah itu dibagi lagi ke dalam 2 kategori, yaitu syariah dan non-syariah. Dan semua produk sudah berumur minimal 3 tahun per akhir Desember 2020. Yang kedua, kita melakukan pengelompokan berdasarkan jenis alokasi aset, yaitu pasar uang, pendapatan tetap, campuran, dan saham.
Yang terakhir, di setiap hasil pengelompokan sebelumnya, periode evaluasi dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, dan 10 tahun. Tujuannya agar evaluasi produk unit link jadi lebih tersebar berdasarkan segi waktu, baik pendek hingga panjang. Jadi ada pasar uang 3 tahun, pasar uang 5 tahun, dan seterusnya ya. Secara metode kami menggunakan aspek total kinerja atau total return selama periode pengamatan dan rasio optimalisasi kinerja dengan menggunakan modified Sharpe ratio. Penentuan pemenang dari tiap kategori berdasarkan jumlah populasi, di mana kelompok denominasi rupiah dipilih produk unit link dengan posisi 3 teratas yang masuk kategori bintang 5. Karena jumlah populasi yang terpilih itu ada lebih dari 10. Sementara produk US dollar itu hanya dipilih 1 pemenang, yaitu yang teratas saja populasinya kurang dari 10. Nah, saya berharap agar acara seperti ini dapat terus berlangsung, sekaligus membuka partisipasi para pihak untuk mendukung peningkatan kualitas metode evaluasi. Harapannya dapat melindungi para nasabah dan meminimalisasi kejadian yang berpotensi merugikan reputasi industri asuransi. Demikian kata sambutan dari saya. Semoga acara Unit Link Award 2021 ini dapat memberikan manfaat kepada para pelaku industri unit link, sekaligus mendorong pertumbuhan industri unit link di Indonesia ke depannya. Terima kasih. Kembali lagi ke studio. Baik, Pak Parto, terima kasih untuk penjelasannya. Dan pemirsa, Unit Link Awards 2021 akan kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, masa pandemi menjadi tantangan tersendiri untuk memasarkan produk unit link. Kita simak diskusi selengkapnya bersama narasumber kompeten yang akan mengangkat tema Tahun Kebangkitan Unit Link. Diskusi ini pemirsa akan dipandu oleh News Director Berita 1 Media Holdings, Primus Dorimulu. Silakan Pak Primus. Terima kasih Julita. Pemirsa, kita sejenak berdiskusi tentang unit link ini. Bagaimanapun juga unit link harus didorong untuk tetap maju, untuk memberi manfaat kepada para nasabah, menggerakkan pasar modal kita. Tema kita adalah Tahun Kebangkitan Unit Link, dan sudah hadir dalam diskusi virtual ini adalah Pak Togar Pasaribu, Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia. Selamat siang Pak Togar. Selamat siang Pak Primus. Iya. Terima kasih Pak. Salam sehat Pak. Sama-sama Pak. Iya. Pak Parto Kawito, Direktur PT Infovesta Utama. Selamat siang Pak Parto. Pak Parto. Ya. Kemudian Pak Trijoko Santoso, Ketua Financial Planning Standard Board Indonesia. Juga pengamat asuransi. Selamat siang Pak Trijoko. Ya. Nah, kita masih menunggu tersambung dengan Pak Parto, tapi kita mulai. Ini perspektifnya begini Pak. Unit link ini pertumbuhan sudah signifikan. Luar biasa. Saya ingat Pak Trijoko bersama saya dan teman-teman ya. Ketika krisis 98 ya. Itu kita mulai diskusi tentang unit link ini. Kemudian dia bertumbuh. Nah, bayangkan sekarang itu pangsanya sudah 64%. Besar sekali. Nah, tapi kita kepingin agar unit link ini dia semakin bagus tata kelolanya. Nah, ada program lain selain unit link itu yang ada disebut saving plan ya. Saving plan ya. Saya mulai dari Pak Togar dulu Pak. Bisa dijelaskan Pak, unit link ini dengan saving plan Pak. Apa persamaan perbedaannya biar untuk mencerdaskan masyarakat kita, Pak. Silakan Pak Togar. Ya, terima kasih Pak Primus. Ini isu yang udah sangat hot Pak ya beberapa tahun yang lalu. Jadi saving plan itu sebetulnya dari beberapa pendapat teman-teman adalah merupakan produk endowment. Jadi dia bukan unit link, bukan PAID sebetulnya dia. Namun di situ ada interest guarantee yang jumlahnya cukup signifikan
Dan itu setahun, Pak. Sementara unit link itu kan panjang sekali. Bisa 20 tahun, 30 tahun. So, ini dua produk yang sangat berbeda, Pak. Ya. Namun bukan berarti saving plan itu barang berbahaya, bukan, Pak. Saving plan itu sudah ada dari sejak tahun 90-an di Indonesia dan juga ada di beberapa negara dijual, Pak. So, jadi sebaik saving plan maupun unit link merupakan produk asuransi jiwa. Dan Dua legal. di antara beberapa produk Dan punya asuransi. legalitas juga Pak Togar ya. Jadi dibolehkan Betul, OJK. betul, Pak. Ya, siap. Betul, Pak. Nah, kemudian keputusan investasi. Kalau unit link keputusan investasi kan pada nasabah kan, Pak. Nah, kalau saving Betul. plan gimana, Pak? Kalau saving plan itu keputusan karena sifatnya asuransi jiwa endowment, sebagaimana juga produk asuransi jiwa tradisional lainnya, maka keputusan investasinya ada di perusahaan asuransi jiwanya, Pak. Sementara kalau unit link itu pilihan investasinya itu ada pada nasabah atau pemegang polis. Apakah dia mau menempatkan di saham, di pendapatan tetap, atau pasar uang, atau campuran. So, itu saja, itu dua hal yang sangat berbeda ya dalam hal penempatan investasi. Oke. Saya ke Pak Parto Kawito. Nah, kalau sudah lihat perbedaan, jelas unit link itu tidak saving plan ya. Unit link dan dia lebih berjangka panjang. Nah, dalam mengumpulkan bahan untuk pemeringkatan ini dan Infovesta secara rutin mengumpulkan ini data. Bagaimana tata kelola yang ditemukan oleh Pak Parto di perusahaan-perusahaan asuransi yang mempunyai unit link ini, Pak? Pak Parto? Ya, jadi gini Pak. Ya, bisa dengar Pak? Iya, silakan Pak. Ya. Ya. Pengelolaan untuk unit link ini kan setahu saya kan asuransi itu ada dua macam. Yang satu dia berinvestasi di reksadana. Yang kedua metodenya dia investasi sendiri, punya divisi investasi di perusahaan asuransi. Ya Pak ya. Jadi kalau di reksadana yang ngikutin aturan reksadana, di mana kontrolnya menurut saya pribadi kelihatannya lebih ketat dibanding yang dikelola sendiri ya. Jadi bukan untuk menyalahkan, tapi memang aturannya seperti itu. Jadi untuk yang dikelola sendiri itu lebih longgar. Nah, kemudian untuk data sendiri, makanya unit link itu tidak seperti reksadana Pak. Jadi datanya itu kita agak kesulitan karena ada yang tiap hari, ada yang Senin, Rabu, Jumat, ada yang satu harga, ada yang pakai bid dan offer harganya 2, ya Pak ya. Nah itu jauh lebih susah ngumpulinnya maupun menganalisanya daripada reksadana. Itu Pak. Nah, jadi tadi Pak Parto mengatakan kelola sendiri, jadi unit link itu kan ketika produk itu dijual, memang nasabah yang ikut menentukan ya kemana dana itu ditempatkan ya. Kemudian perusahaan asuransi kan punya manajer investasi sendiri. Nah ini maksudnya Pak Parto ini yang bilang ngelola sendiri, perusahaan asuransi mengelola sendiri, tidak diserahkan kepada manajer investasi atau bagaimana Pak? Ya dikelola sendiri Pak, internal asuransi ya. Perusahaan asing ya. Nah di situ aturannya ya OJK nggak terlalu atau belum seketat reksadana. Jadi misalkan aturan kalau di reksadana kan hanya boleh beli di satu emiten maksimum 10%. Nah, kalau di unit link seperti itu kan aturannya lebih longgar, nggak ada aturan seperti itu. Oke, jadi isunya boleh OJK membolehkan perusahaan asuransi mengelola unit linknya ya. Tinggal bagaimana peraturannya, jangan terlalu longgar begitu Pak. Jadi seperti pengelolaan reksadana. Ya sebaiknya ya Pak ya, lebih seragam, lebih bisa dibandingkan. Kalau sekarang kan enggak. Jadi seperti yang dikelola sendiri itu lebih bebas, aturannya lebih longgar lah. Gitu. Banyak sekali mengenai valuasi, mengenai apa. Everything itu berbeda sekali. Iya. Kemudian perusahaan asuransi juga mereka punya
profesional Pak, dari sisi kualitas orangnya, mereka sudah belajar banyak dan mendapat sertifikat sebagai manajer investasi juga Pak Parto. Tahu saya gini Pak, Iya. untuk itu juga agak lebih longgar Pak. Jadi kalau nggak salah, setahu saya satu divisi itu hanya mensyaratkan 1 MI Oke. minimum. Dan kan kalau di reksadana itu semuanya harus punya MI. Nah seperti itu kan nanti takutnya kurang seragam dan bisa menimbulkan permasalahan di kemudian hari Pak. Iya. Gitu. Ya, Pak Trijoko, ini bagus sekali merespons ini Pak. Jadi industri ini yang sudah mengumpulkan dana besar, sudah 64% dari total premi, berarti perusahaan asuransi jiwa ini jantungnya itu ada di unit link ini Pak. Unit link jangan sampai ada masalah Pak. Nah tadi dijelaskan bagaimana tata kelolanya agar dia ya disamakan saja dengan reksadana. Bagaimana Pak Tri? Ya Pak Primus, jadi Ya. terima kasih waktunya. Jadi setiap perusahaan memang ada cara-caranya masing-masing untuk bisa mengelola bagian investasinya Pak. Jadi kan ada bagian proteksi, ada bagian investasi. Ya. Nah di bagian investasi ada juga yang metodenya fund on fund. Jadi fund on fund itu maksudnya ya, dia ikutkan di semacam reksadana di luar. Ada yang seperti itu. Tapi ada juga kalau menginginkan hasil yang lebih baik, mereka kelola sendiri. Tentunya mau fund on fund atau dikelola sendiri, sudah ada aturannya di OJK. Ya, jadi kalau tadi Pak Parto Suwito jelaskan, kita memang mesti melihat aturan-aturan untuk yang dikelola sendiri kalau misalnya itu dianggap masih kurang. Dan tentunya OJK juga nggak akan tutup mata bersama AJI, mereka akan melihat ya ada salah sedikit di kemudian sebelumnya tentu akan diperbaiki di tempatnya nanti. Jadi sebetulnya memang yang mengatur dikelola sendiri itu ada di tempatnya asuransi, bukannya di tempatnya pasar modal ya. Dan tapi tentunya itu ada ketentuan. Setahu saya waktu saya masih ada di industri asuransi ada aturan-aturannya, mesti punya WMI dan seterusnya. Itu ada seperti itu Pak. Jadi dan juga ada batasan-batasannya di sana. Berapa persen di mana, berapa persen di mana ya. Walaupun semua potensi dan risiko atas dana unit link ada di masing-masing pemegang polis, tapi tetap saja ada satu ketentuan-ketentuan yang tidak boleh dilanggar oleh perusahaan asuransi. Termasuk juga kalau apa isinya gitu. Kalau saham apa ya. Jadi kehati-hatian itu ada juga dan cukup kental di perusahaan asuransi. Artinya menurut Pak Trijoko, regulasi di unit link ini sudah cukup baik Pak, sudah cukup prudent ya? Ya kan unit link itu ada sejak tahun 98 ya Pak. Iya. Sekarang sudah 22 tahun. Kita mengalami perjalanan yang panjang di situ. Ada keteledoran, ada kelebihan. Dan itu selama 22 tahun itu tentu akan banyak sekali sudah penyempurnaannya. Sudah diidentifikasi kelemahan-kelemahannya, misalnya di level distributor, ya kualifikasinya seperti apa. Dan kita lihat sampai hari ini perusahaan asuransi itu sangat fokus untuk meningkatkan kualifikasi mereka, terutama untuk menangani yang namanya investasi ini. Juga aturan-aturan lain yang mesti dipenuhi. Jadi itu ada. Tapi lagi, Pak ya, memang mungkin masih ada, ya. Tetapi itu bukan berarti tidak ditangani atau diperlakukan, diacuhkan gitu Pak ya oleh OJK dan AJI dan masing-masing perusahaan asuransi. Mereka tetap harus melakukan, karena bisa dikatakan unit link itu lebih muda usianya ketimbang reksadana. Ya, baik. Saya ke Pak Togar Pak. Ini dikatakan oleh Pak Parwito agak longgar Pak, regulasi di unit link, sementara dananya sudah sangat besar, dana kelolaannya. Nah ini bagaimana Pak Togar melihatnya? Seperti itu atau sudah cukup prudent, regulasinya sudah cukup bagus? Tadi Pak Parwito mengatakan cuma satu MI yang ditempatkan, mestinya ada beberapa ya, seperti di reksadana. Silakan Ya, Pak Togar. sebetulnya saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Trijoko barusan, bahwa sebetulnya regulasi yang ada itu sudah cukup ketat Pak. Seperti Bapak tahu, asuransi itu sebetulnya kan high regulated industry Pak. Dan itu memang ada ukuran untuk saham berapa, seperti yang disampaikan Pak Trijoko lah.
Nah, kalau mau acuannya ke reksadana, buah reksadana lebih ketat dan sebagainya, apakah produk reksadana tidak ada yang bermasalah, Pak? Saya pikir kita bisa jabarkan di sini ada beberapa reksadana yang sudah ditutup beberapa tahun belakangan ini dan bermasalah juga gitu. So, jadi sebetulnya permasalahannya apakah diregulasi atau bukan? Saya pikir itu perlu dilihat lebih dalam, Pak. So, karena bagaimanapun juga unit link itu kita melihatnya kan nggak bisa in short period gitu ya, setahun turun gitu terus ada panik gitu, enggak lah. Kan kita sama-sama tahu bahwa kalau unit link itu atau indeks itu turun justru kita berebut beli gitu Pak ya, karena harganya murah gitu ya. So jadi saya pikir harus melihatnya dalam jangka panjang. Kalau memang ada hal-hal yang dianggap katakanlah longgar gitu ya Pak ya pasti teman-teman di industri ini nggak keberatan untuk mendiskusikan ya. Bagaimanapun juga teman-teman di industri ini kan bukan pengen bikin bisnis cuma 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Pasti mereka juga berpikirnya jangka panjang. Jadi kalau ada wacana untuk katakanlah memperbaiki aturan-aturan yang ada, kenapa enggak Pak? Kami juga tentu concern dengan katakanlah pelindungan konsumen, toh. Ya GCG itu menjadi ukurannya. Saya pikir begitu Pak. Iya. Kemudian tenaga-tenaga yang ditempatkan sebagai manajer investasi untuk mengelola dana ini, itu sudah cukup memadai apa tidak Pak Togar? Ya cukup atau tidaknya saya pikir tergantung pada dana yang dikelola ya Pak ya. Kalau dana kelolaan itu nggak besar juga buat apa banyak-banyak orang gitu ya. Benar ya. Jadi mesti dilihat per case Pak. Katakanlah misalnya sekelas perusahaan dengan katakanlah aset 1 triliun misalnya, apakah perlu 5 sampai 3 MI? Padahal kelolaannya cuma 1 triliun misalnya. Jadi saya pikir mesti dilihat dana kelolaannya juga Pak. Iya, baik Pak Togar. Saya ke Pak Parto. Pak Parto, bagaimana agar industri asuransi yang punya unit link ini bisa mengalami kebangkitan Pak? Sesuai dengan tema kita, kebangkitan unit link Pak. Jadi walaupun kita sekarang masih dalam situasi pandemi, kita harapkan dengan vaksinasi ini cepat selesai, penyebaran bisa stop, banyak orang sehat, ekonomi bisa mulai bertumbuh karena orang bisa bergerak ya. Tapi unit link ini kan harus tumbuh juga, jangan sampai ekonomi bangkit, unit link tidak ikut bangkit. Nah, apa saran-saran dari Pak Parto Pak? Ya sebetulnya kan terus terang saya melihatnya dari sisi bahwa saya ini awam Pak ya. Agak awam dengan PID. Tapi mengacu ke pengalaman saya, yang pertama adalah agennya itu dalam menerangkan harus transparan Pak ya. Saya banyak mengajar, di bank itu saya survei murid-murid saya yang di bank itu, kalau ditanya PID atau unit link itu fee-nya berapa, kira-kira lah. Mereka banyak yang beberapa nggak tahu, beberapa tahu. Tapi I think kalau bisa lebih diefisienkan, fee-nya diperkecil Pak. Nah, kemudian yang kedua, istilahnya itu harus gamblang dengan bahasa yang dijelaskan menurut pengalaman dari investor Pak ya. Jadi contoh nilai tunai, saya bilang, kamu tahu nggak bahwa kepada murid-murid saya, kamu tahu nggak bahwa kalau certain unit link itu ada yang nilai tunainya 0 di tahun pertama. Mereka nggak ngerti nilai tunai 0 itu apa artinya. Nilai tunai 0 itu apa nggak tahu. Kalau nilai tunai 0 berarti fee-nya itu 100%. Nah, kalau bilang seperti itu fee 100% mereka baru ngerti. Tapi kalau bilang nilai tunai 0 mereka nggak ngerti. Saya pun dulu nggak ngerti pertama kali apa istilah nilai tunai. Nah, tapi itu hanya salah satu contoh, mungkin saya juga terlalu awam. Tapi murid-murid saya survei banyak nggak tahu. Kemudian jadi gamblang, jadi supaya pahitnya itu dijelaskan di depan, nggak nanti ribut di belakang ya. Nah kemudian saya membayangkan Pak sebagai seorang investor unit link aja, Bapak mungkin juga punya ya Pak Primus atau yang lain. Kita tahunan bayar premi, tapi pernahkah di tengah-tengah bayar premi itu kita ditelepon oleh seorang financial advisor, Bapak untuk unit linknya investasi di rupiah equity fund ini itu lagi jelek, lebih baik dipindah ke sini, atau lagi bagus lebih baik Bapak nambah. Pernah nggak Pak Primus? Nggak pernah kan? Iya. Saya juga nggak pernah gitu. Jadi saya membayangkan bahwa ada financial advisor yang proaktif mendekati
untuk membahas portofolio kita per case, kasus per kasus. Nah, itu dibutuhkan effort yang luar biasa mungkin dengan teknologi. Ya. Nah, kemudian transparansi seperti laporan unit link. Saya terima laporan unit link itu ya cuman report ya gain and loss. Tapi nggak ada fund fact sheet-nya dari fund yang saya beli. Nah, sedangkan di reksadana kan tiap bulan ada fund fact sheet itu wajib. Isinya pun harus ada 5 besar, 10 besar, itu ada semua. Nah, jadi alangkah baiknya ditambah fund fact sheet-nya juga. Jadi transparansi lah intinya. Kemudian juga merambah ke teknologi. Nah, satu hal lagi bahwa setahu saya di peraturan OJK nomor 23 tahun 2015 yang kemarin saya baca itu asuransi mikro nggak boleh PAID, Pak ya. Asuransi mikro itu nggak boleh menjual PAID. Nah, oke lah. Kalau mikro nggak boleh ya asuransi kecil aja. Jadi PAID-nya itu murah gitu loh, Pak. Ya, untuk investor yang murah lah. Mungkin kalau mikro nggak boleh yang kecil sekali gitu. Nah, itu perlu teknologi juga untuk memproses semua administrasinya. Nah, kemudian juga literasi PAID oleh regulator ya. Sebab ya mungkin Pak Primus bisa juga koreksi atau Pak Joko, Pak Dokter. Bursa akan banyak menjelaskan literasi mengenai saham, mengenai reksadana, hingga ada jargon menabung saham dan seterusnya. Literasi PAID setidaknya oleh saya pribadi agak kurang terdengar, gitu Pak ya. Jadi mungkin pakai influencer pom-pom PAID apa lah nggak tahu Pak. Pom-pom saham kan ada pom-pomer, jadi pom-pom PAID ya. Nah, mungkin gitu. Ya. Baik, Pak. Mungkin dari saya sementara itu dulu, Pak. Ya, silakan Pak Trijoko bisa merespons, Pak. Jadi literasi yang diadres oleh Pak Parto, banyak sekali istilah-istilah yang masih belum diketahui oleh masyarakat, apalagi bahkan yang sudah advance seperti Pak Parto pun nggak paham tentang nilai tunai macam-macam. Barangkali isunya adalah biaya akuisisi yang masih terlalu besar barangkali ya, yang oleh perusahaan asuransi menjual unit link. Kemudian masalah ada tenaga financial advisor yang standby selalu memandu nasabah update perkembangan investasi mereka, bahwa ini udah bagus, Anda harus shifting kemana, nah begitu supaya tidak kaget ternyata hilang banyak sekali investasi saya, misalnya begitu. Terus transparansi laporan keuangan. Silakan Pak Trijoko. Baik Pak Parto, Pak Primus, terima kasih. Jadi sebetulnya kenapa ada unit link? Karena sebetulnya kalau kita nggak punya unit link, nasabah kita pergi keluar beli unit linknya di luar. Itu salah satu ya. Di luar namanya adalah investment link. Di dalam investment link ada yang namanya variable life. Di Indonesia ada namanya PAID. Di dalam PAID ada namanya unit link. Dua-duanya namanya sama, namanya beda, tapi isinya 100% mirip. Jadi apa yang ada di sini sama ada yang di sana, itu sama, cuma beda istilah aja. Jadi kalau kita mau lihat produk unit link, kita mesti sadar bahwa yang menjual itu adalah perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi di bawah OJK yang ada Departemen Asuransi. Itu adalah produk proteksi yang dikaitkan dengan investasi. Ya, jadi melihatnya mesti di situ tuh. Jangan lihat dari investasinya. Karena kalau kita lihat investasinya, mau dihitung kayak apapun, reksadana akan lebih bagus. Karena kalau orang beli unit link ada investasi, nomor satu, investasinya digunakan buat apa nomor satu? Buat bayar premi. Kalau satu hari saya berusia 60 tahun, saya nggak wajib bayar, bisa diambil dari situ. Kan spiritnya kayak gitu ya. Jadi memang berbeda sih ya kalau saya melihat reksadana dari kacamata saya orang asuransi, dan Pak Parto melihat asuransi dari kacamata Pak Parto dan investasi. Ada satu tembok tebal ada di antaranya. Ya, jadi tetapi Pak Parto membawa suatu isu yang sangat-sangat tepat, yaitu edukasinya kurang ini Pak. Yeah. Menurut pandangan saya isunya bukan di wakil manajer investasi di dalam perusahaan. Isunya adalah bagaimana kita bisa melakukan literasi asuransi dan investasi di kalangan masyarakat. Ya, bahwa produk-produk ini ya seperti itu. Dan saya melihat lagi adalah bahwa kalau kita melihat sekarang banyak anak-anak atau orang-orang generasi Y masuk ke pasar modal, itu menjadi peluang besar buat produk unit link di masa depan. Orang ini lebih aware tentang investasi.
Ya, jadi lagi memang terima kasih itu masukannya ya. Buat kami lembaga pendidikan tentunya kami banyak terlibat di level distributornya untuk memberikan pelatihan perencanaan keuangan. Dan kami sadar bahwa ada juga isu mengenai fee tadi, fee base. Saya masih ingat di zaman Pam LK zaman dulu, isu ini ada. Ya, kita harus cross check-nya bukan kacamata reksadana. Kita cross check-nya dari kacamata bagaimana di Singapura, di Malaysia, bagaimana produk fee-nya ini di sana seperti apa untuk produk yang sama. Ya, di zaman itu hasil kesimpulannya adalah di Indonesia masih lebih murah ketimbang produk yang sama di Singapura, karena orang-orang ini yang menjual ini nggak digaji, Pak, nggak dikasih kendaraan, nggak dikasih apa-apa. Itu untuk mendanai mereka, untuk gaji mereka dari komisi. Ya, jadi saya bisa menerima pandangan Pak Parto ya, karena kita datang dua sisi yang berbeda tentunya waktu menilai. Baik, Pak Tri. Itu aja Pak Primus, terima kasih. Jadi memang perlu diketahui, disadari bahwa unit link dan reksadana itu tidak bisa apple to apple. Reksadana 100% adalah investment, sementara unit link itu protection plus investment. Nah, bagaimana Pak Togar? Tadi apapun juga perlu direspons juga tentang fee yang tidak cukup besar, kemudian literasi yang masih kurang, dan peran dari financial advisor. Silakan Pak Togar. Iya Pak, sepakat dengan bapak-bapak bertiga bahwa literasi dan inklusi atau edukasi itu memang kurang. Itu harus diakui. Sebetulnya kita ada Pak lakukan itu, hanya memang mungkin skopnya kecil-kecil dan sifatnya ad hoc, tidak berkelanjutan. Dan mengenai fee, jadi kita mesti pahami bahwa asuransi jiwa sejauh ini masih dijual Pak, belum dibeli. Dijual, belum dibeli. Jadi kalau ini ya tidak seperti produk yang lain gimana tinggal display, taruh di display and then everybody atau masyarakat bisa beli gitu ya. Kalau asuransi jiwa ada orang datang, Pak saya mau beli asuransi jiwa, kitanya malah curiga Pak. Jangan-jangan kombinasi penyakit di dalamnya udah ada 5 jenis tuh. So, jadi memang sangat berbeda Pak. Seperti dikatakan bahwa tidak bisa disamakan antara reksadana dengan unit link. Jadi fee itu seperti tadi kata Pak Tri Joko, umumnya para tenaga pemasar di industri ini commission basis Pak, bukan gaji. So, jadi mereka memang harus diberikan katakanlah nilai komisi yang cukup besar, karena ada perpaduan tadi itu antara dijual dan tidak mengacu pada gaji tapi komisi. Nah, kami punya rencana Pak, mudah-mudahan tahun ini bisa kita lakukan literasi inklusi yang berkelanjutan, katakanlah 2-3 tahun, supaya masyarakat semakin teredukasi. Namun juga di sisi lain Pak, kami itu sebetulnya berharap bahwa OJK dalam hal ini mensupport, mendukung, mendorong asuransi jiwa, industri asuransi jiwa untuk full digital Pak, end to end kalau bisa, sehingga tidak terjadi misinformasi karena semua informasi ada di sana. Karena tertulis di sana dia tinggal baca, sehingga tidak ada yang miss di situ. Termasuk penempatan investasi, termasuk laporan transparan yang Bapak bilang tadi, tentu bisa disampaikan secara digital. So kalau itu full digital bisa diizinkan di sini, tentu akan lebih menyehatkan semua orang. Demikian Pak Primus. Ya. Sekarang kita masuk di bagian akhir. Saran dari Bapak bertiga agar unit link itu bangkit. Kalau kita lihat historical data, memang pertumbuhan ekonomi begitu dia naik, unit link ikut naik, premi ikut naik, unit link yang sebagai pendorong ya, motor dari premi asuransi jiwa. Nah, kita harap ini kebangkitan ekonomi kita tahun 2021 ini yang didorong oleh stimulus pemerintah, stimulus fiskal ya, stimulus moneter, kemudian stimulus dari berbagai macam negara, ada 10 triliun dolar. Dana stimulus dunia dari bank-bank sentral dunia itu mendorong, mempush ekonomi mereka, menginjeksi agar bergerak, dan akan masuk ke Indonesia.
Dan dari dalam negeri banyak sekali program yang membantu mendongkrak ekonomi kita. Salah satunya SVF, Sovereign Wealth Fund, kemudian Undang-Undang Ciptaker yang sudah mulai diimplementasi Maret April tahun ini ya. Nah, ini semua akan bergerak. Nah, bagaimana saran agar unit link ini bangkit dan memberikan manfaat? Menurut saya, kalau masyarakat itu sadar manfaat yang mereka rasakan, maka unit link akan bangkit. Kalaupun ekonomi slow down, bahkan kontraksi, unit link akan terus bagus. Silakan mulai dari Pak Parto, kemudian Pak Tri, dan terakhir gongnya Pak Togar. Silakan Pak Parto. Ya, saya rasa itu tadi Pak harus lebih efisien sehingga fee-nya bisa lebih murah, sehingga nanti diharapkan pembelinya juga lebih banyak atau lebih terjangkau. Kemudian dengan menggunakan teknologi, Pak. Jadi teknologi ini sangat membantu, lebih efisien karena dia bisa juga tadi untuk ngecek produk, untuk konsultasi kepada financial advisor, ya. Kemudian juga peraturan, Pak. Jadi peraturannya dirubah sehingga kalau ini saya analogi dari reksadana lagi, Pak. Ada agen penjual efek reksadana. Jadi dia suatu perusahaan yang didirikan untuk menjual banyak reksadana. Setahu saya belum ada, Pak, ya, agen penjual PD. Jadi satu perusahaan yang bisa menjual banyak PD gitu, Pak. Ya, macam-macam PD dari berbagai macam asuransi dengan menggunakan teknologi yang jauh lebih murah. Ya, tentu saja ini mungkin produknya harus dibedakan dengan yang lewat orang supaya nggak saling kanibal. Itu Pak. Jadi kemudian peraturan tadi itu asuransi kecil boleh premi kecil ya untuk PD boleh. Kalau mikro kan nggak boleh gitu Pak ya. Dan aturan itu tadi seperti kayak PD itu kan harus setahu yang saya baca itu harus ada tatap muka. Nah itu saja dihilangkan dengan menggunakan teknologi yang semacam itu Pak. Ya. Itu aja Pak. Pak Tri, silakan Pak Tri. Ya, kalau saya sebetulnya nggak melihat sebagai harapan karena ini sudah dilakukan, Pak. Ya. Jadi di level OJK, produk unit link itu adalah produk khusus, izinnya khusus. Nggak semua perusahaan itu bisa, ya. Dan OJK itu ngecek betul itu. Di level AAJI juga begitu, Pak. Yang tadi disampaikan lisensi agen itu juga beda ya. Kalau unit link juga beda ya, dan nggak mudah dapat lisensi itu. Ya, nggak halus. Dan kalau di level agent, saya lihat juga bahwa mereka terus didukung oleh perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan kualifikasi mereka, kompetensi mereka, tanggung jawab mereka melalui program-program sertifikasi. Ya, yang memang harus ditingkatkan menurut saya bersama-sama dengan semua stakeholder itu adalah literasi keuangan untuk PD, karena ini mesti diperjelas dari info dari Pak Parto itu mesti ditulis di situ ya. Ada suatu gap saya lihat di situ ya. Dan tentu ini kita bisa lakukan melalui literasi keuangan untuk produk-produk unit link kepada konsumen. Dan saya pikir tadi seperti menurut Pak Togar, ya memang ada rencana dan mungkin akan bisa lebih serius bersama perusahaan-perusahaan anggota AAJE. Demikian Pak. Ya. Pak Togar, silakan Pak. Ya, unit link bangkit tuh sebetulnya menurut kami begitu vaksin itu muncul, Pak. So jadi vaksin itu memang game changers, bisa diakui Pak. Dengan adanya vaksin, semakin banyak masyarakat yang divaksin, maka kami sangat yakin bahwa unit link akan bangkit. Ditambah lagi tadi seperti Bapak sampaikan, SWF dan sebagainya, karena perpindahan ibu kota baru juga menjadi pendorong juga, sehingga bisa perekonomian di Jakarta ini lebih banyak, karena banyak kalau kita dengar Kepala BKPM mengatakan ada 136 perusahaan asing yang akan relokasi perusahaannya ke Indonesia. Saya pikir itu dorongan yang luar biasa, Pak. Demikian, Pak. Terima kasih. Pemirsa, kita sudah mendengar dari 3 narasumber kita bahwa unit link akan terus berkembang, tetapi tetap harus ada perbaikan-perbaikan, terutama dalam literasi para penjual produk unit link. Walaupun unit link berbeda dengan reksadana, tetapi penjelasan harus disampaikan agar masyarakat paham produk yang dibelinya. Kemudian tata kelola ditingkatkan. Karena dia kan baru tahu ternyata modelnya reksadana itu akan bangkit bersama suksesnya vaksinasi dan suksesnya dunia mengalahkan
pandemi COVID-19. Terima kasih kepada Pak Togar, kepada Pak Parto, dan kepada Trijoko. Waktu saya kembali kepada Julita. Baik, terima kasih untuk diskusinya Pak Primus. Dan pemirsa, Unitlink Awards 2021 akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, kita telah sampai di acara utama Unitlink Awards. Sebanyak 15 produk Unitlink kategori saham dari 8 perusahaan asuransi meraih Unitlink Awards 2021. Apa saja produknya? Kita lihat daftar selengkapnya. Unitlink terbaik 2021, kategori saham periode 5 tahun, BeLife Link Dana Aktif, PT BNI Life Insurance, Ruling Rupiah Indonesia Greater China Equity Fund, PT Prudential Life Assurance, IDR China India Indonesia Equity Fund, PT AIA Financial. Kategori saham periode 7 tahun, BeLife Link Dana Aktif, PT BNI Life Insurance, Ruling Rupiah Indonesia Greater China Equity Fund, PT Prudential Life Assurance, Manulife Dana Ekuitas Indonesia India, PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Kategori saham periode 10 tahun, IDR China India Indonesia Equity Fund, PT AIA Financial, Generali Equity, PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia, BeLife Link Dana Aktif, PT BNI Life Insurance. Kategori saham syariah periode 5 tahun, Advanced Commodity Syariah Rupiah, PT Aksa Mandiri Financial Services, Maestro Link Progressive Equity Syariah Rupiah, PT Aksa Financial Indonesia. Kategori saham syariah periode 7 tahun, Manulife Dana Ekuitas Syariah, PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Kategori saham syariah periode 10 tahun, Manulife Dana Ekuitas Syariah, PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, Alicia Rupiah Equity Fund, PT Asuransi Allianz Life Indonesia. Dan kategori saham denominasi USD periode 5 tahun, Ruling US Dollar Indonesia Greater China Equity Fund, PT Prudential Life Insurance. Sementara itu ada 22 produk Unitlink kategori campuran dari 9 perusahaan asuransi meraih Unitlink Awards 2021. Inilah daftar selengkapnya. Unitlink terbaik 2021, kategori campuran periode 3 tahun, BeLife Link Dana Kombinasi, PT BNI Life Insurance, Simas Balance Fund, PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, Brilliance Extra Progressive, PT Sun Life Financial Indonesia. Kategori campuran periode 5 tahun, BeLife Link Dana Kombinasi, PT BNI Life Insurance, Wealth Maxima Mix, PT Asuransi Simas Jiwa, Ruling Rupiah Managed Fund, PT Prudential Life Assurance. Kategori campuran periode 7 tahun, BeLife Link Dana Kombinasi, PT BNI Life Insurance, TM Balance Fund, PT Tokyo Marine Life Insurance Indonesia, CSL Link Berimbang, PT Sun Life Financial Indonesia. Kategori campuran periode 10 tahun, BeLife Link Dana Kombinasi, PT BNI Life Insurance, Ruling Rupiah Managed Fund, PT Prudential Life Assurance, Salam Balance Fund, PT Sun Life Financial Indonesia.
Kategori campuran syariah periode 3 tahun. BNI Life Syariah Balance Fund, PT BNI Life Insurance, Carlisia Pro Mix, PT Asuransi Jiwa Sentral Asia Raya, Manulife Dana Berimbang Syariah, PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Kategori campuran syariah periode 5 tahun. Carlisia Pro Mix, PT Asuransi Jiwa Sentral Asia Raya, Manulife Dana Berimbang Syariah, PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Kategori campuran syariah periode 7 tahun. Carlisia Pro Mix, PT Asuransi Jiwa Sentral Asia Raya, kategori campuran syariah periode 10 tahun. Carlisa Pro Mix, PT Asuransi Jiwa Sentral Asia Raya, Manulife Dana Berimbang Syariah, PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Kategori campuran denominasi USD periode 3 tahun. SmartLink Dollar Managed Fund, PT Asuransi Allianz Life Indonesia. Kategori campuran denominasi USD periode 5 tahun. SmartLink Dollar Managed Fund, PT Asuransi Allianz Life Indonesia. Kategori campuran denominasi USD periode 10 tahun. SmartLink Dollar Managed Fund, PT Asuransi Allianz Life Indonesia. Pemirsa, 22 produk unit link kategori pendapatan tetap dari 7 perusahaan asuransi juga meraih Unit Link Awards 2021. Kita simak apa saja produknya. Unit Link terbaik 2021, kategori pendapatan tetap periode 3 tahun. Dana mantap 13. PT BNI Life Insurance, Stable Fund Rupiah Kedua, PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, B Life Link Dana Cemerlang, PT BNI Life Insurance. Kategori pendapatan tetap periode 5 tahun. Stable Fund Rupiah Kedua, PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, SafeLink Plus, PT Equity Life Indonesia, B Life Link Dana Cemerlang, PT BNI Life Insurance. Kategori pendapatan tetap periode 7 tahun. SafeLink Plus, PT Equity Life Indonesia, B Life Link Dana Cemerlang, PT BNI Life Insurance. Century Pro Fixed, PT Asuransi Jiwa Sentral Asia Raya. Kategori pendapatan tetap periode 10 tahun. Century Pro Fix, PT Asuransi Jiwa Sentral Asia Raya. SafeLink Plus, PT Equity Life Indonesia. Carlink Pro Fix, PT Asuransi Jiwa Sentral Asia Raya. Kategori pendapatan tetap syariah periode 3 tahun. Carlisia Pro Fix, PT Asuransi Jiwa Sentral Asia Raya. Simas Tasyakur Fix Fund, PT Asuransi Simas Jiwa. Kategori pendapatan tetap syariah periode 5 tahun. Carlisia Pro Fix, PT Asuransi Jiwa Sentral Asia Raya. Kategori pendapatan tetap syariah periode 7 tahun. Carlisia Pro Fix, PT Asuransi Jiwa Sentral Asia Raya. Excelling Fix Income Syariah, PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk. Kategori pendapatan tetap syariah periode 10 tahun. Carlisia Pro Fix, PT Asuransi Jiwa Sentral Asia Raya. Kategori pendapatan tetap denominasi USD periode 3 tahun. Manulife pendapatan tetap dolar.
PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Kategori pendapatan tetap denominasi USD periode 5 tahun. Rolling US Dollar Fixed Income Fund. PT Prudential Life Assurance. Kategori pendapatan tetap denominasi USD periode 7 tahun. Rolling US Dollar Fixed Income Fund. PT Prudential Life Assurance. Kategori pendapatan tetap denominasi USD periode 10 tahun. Rolling US Dollar Fixed Income Fund. PT Prudential Life Assurance. Dan terakhir pemirsa, kita lihat kategori pasar uang yang meraih Unit Link Awards 2021. Unit Link terbaik 2021, kategori pasar uang periode 3 tahun. Carling ProSafe, PT Asuransi Jiwa Sentral Asia Raya. Dana Liquid, PT BNI Life Insurance. Panin Rupiah Cash Fund, PT Panin Dai-ichi Life. Kategori pasar uang periode 5 tahun. Carling ProSafe, PT Asuransi Jiwa Sentral Asia Raya. Panin Rupiah Cash Fund, PT Panin Dai-ichi Life. Afi Secure Money Rupiah, PT Aksa Financial Indonesia. Kategori pasar uang periode 7 tahun. Carling ProSafe, PT Asuransi Jiwa Sentral Asia Raya. Panin Rupiah Cash Fund, PT Panin Dai-ichi Life. Kategori pasar uang syariah periode 3 tahun. Carlesia ProSafe, PT Asuransi Jiwa Sentral Asia Raya. Rolling Syariah Rupiah Cash and Bond Fund, PT Prudential Life Assurance. Afris Link Asia Cash IDR Fund, PT Afris Assurance. Kategori pasar uang syariah periode 5 tahun. Carlesia ProSafe, PT Asuransi Jiwa Sentral Asia Raya. Rolling Syariah Rupiah Cash and Bond Fund, PT Prudential Life Assurance. Kategori pasar uang syariah periode 7 tahun. Carlesia ProSafe, PT Asuransi Jiwa Sentral Asia Raya. Rolling Syariah Rupiah Cash and Bond Fund, PT Prudential Life Assurance. Unit Link Awards 2021 akan kembali dengan sambutan para pemenang usai jeda. Pemirsa, inilah momen yang kita tunggu, yaitu pemberian penghargaan kepada pimpinan perusahaan asuransi yang terpilih sebagai pemenang Unit Link Awards 2021. Pemenang Unit Link terbaik 2021 diberikan kepada Edi Tuhirman, Direktur Utama PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia. Elin Wati, Presiden Direktur PT Sun Life Financial Indonesia. Fajar Gunawan, Presiden Direktur PT Panin Dai-ichi Life. Ferdinand Natapraja, Direktur Keuangan PT Afris Assurance. Freddy Tamrin, Direktur Utama PT Asuransi Jiwa Sentral Asia Raya. Handoyo Gunawan Kusuma, Presiden Direktur PT Aksa Mandiri Financial Services. IJ Sugeng Wibowo,
Direktur Utama PT Asuransi Simas Jiwa. Jens Reis, Presiden Direktur PT Prudential Life Assurance. Jos Lowerier, Presiden Direktur PT Asuransi Allianz Life Indonesia. Niharika Yadav, Presiden Direktur PT Aksa Finansial Indonesia. Ryan Charlan, Presiden Direktur dan CEO PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Saintan Satyamurti, Presiden Direktur PT AIA Finansial. Samuel Setiawan, Presiden Direktur PT Equity Life Indonesia. Sadik Akasya, Direktur Utama PT BNI Life Insurance. Tam Chi Kong, Presiden Direktur PT Tokyo Marine Life Insurance Indonesia. Wianto Chen, Presiden Direktur PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk. Kami ucapkan selamat bagi para pemenang. Kita harapkan momentum ini menjadi motivasi baru untuk perkembangan unit link yang lebih baik ke depan. Sebelum kita ke acara penutup, pemirsa kita saksikan dulu pernyataan News Director Berita Satu Media Holdings, Primus Dorimulo. Silakan Pak Primus. Julita. Pemirsa, para pelaku industri asuransi jiwa dan asuransi umum, dan khususnya para peraih Unit Link Award 2021. Atas nama Majalah Investor dan Berita Satu Media Holdings, kami mengucapkan congratulations, selamat kepada semua pemenang, dan kiranya industri asuransi jiwa khusus Unit Link bangkit, bergerak bersama bangsa Indonesia yang bangkit dari pandemi. Selamat kepada pemenang. Sampai jumpa lagi. Waktu saya kembali kepada Julita. Baik, terima kasih untuk pernyataan penutupnya Pak Primus. Kami ucapkan selamat sekali lagi bagi para pemenang dan terima kasih untuk semua pihak yang telah menyukseskan Unit Link Awards tahun ini. Dan pemirsa, pandemi belum usai, tetaplah jaga jarak aman, cuci tangan sesering mungkin, serta jangan lupa mengenakan masker jika beraktivitas di luar rumah. Wakili seluruh kerabat kerja yang tugas, saya Julita telah undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.